Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan share informasi mengenai surat edaran dari BKN nomor 6 tahun 2024, di mana isinya itu tentang penjelasan atau ketentuan perpanjangan batas usia anak PNS yang berhak menerima tunjangan keluarga. Nah, dalam surat edaran ini untuk ketentuan pemberian tunjangan anak ada beberapa poin ya. Jadi untuk yang A ini, poin A ini, yang pertama, ketentuan pertama ya, tunjangan anak dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai anak yang disahkan, anak angkat yang berusia kurang dari 21 tahun ya, dengan ketentuan bahwa anak tersebut, nah nanti kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu pahami bahwa di dalam akte atau di dalam kartu keluarga, di sini Bapak Ibu misalnya punya anak angkat, punya anak kandung ya, atau punya anak yang disahkan lah dalam kartu keluarga, ini Bapak Ibu bisa mengajukan untuk menerima tunjangan anak dengan catatan anak tersebut itu kurang dari 21 tahun ya. Nah, ketentuannya ada di sini Bapak Ibu. Belum pernah kawin dibuktikan dengan status perkawinan yang tercantum pada KTP dan kartu keluarga. Kemudian ketentuan yang kedua, tidak mempunyai penghasilan sendiri ya, dibuktikan atau melampirkan surat pernyataan tidak mempunyai penghasilan sendiri. Nah, ini nanti ada lampirannya di bagian bawah. Kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga, nyata menjadi tanggungan pegawai negeri sipil yang bersangkutan ya, dibuktikan dengan status hubungan dalam keluarga yang tercantum pada kakak. Nah, maksud dari poin C ini, status hubungan dalam keluarga atau dalam kartu keluarga, ini ada anak yang disahkan, anak angkat ya. Maksudnya boleh anak kandung, boleh anak angkat, yang penting dia masuk ke dalam satu kakak ya, satu nomor kakak gitu. Ini bisa diajukan nah, dengan ketentuan tadi. Nah, kemudian yang poin kedua ini atau ayat 2 ini, ayat kedua ya, ketentuan pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada angka 1 ya, pada angka 1 ini berlaku juga bagi anak tiri ya. Nah, kemudian ini anak angkat, anak tiri juga misalnya. Ini ada 3 ya, 3. Yang penting dalam satu kakak gitu. Nah, kemudian yang B ini, perpanjangan batas usia penerima tunjangan anak. Batas usia anak yang menerima tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 ya, yang ini berarti. Kemudian dapat diperpanjang sampai dengan usia anak 25 tahun apabila anak tersebut masih sekolah, kuliah atau kursus. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, untuk Bapak Ibu yang pengen memperpanjang tunjangan anak, misalnya untuk yang poin 1 ini kan pemberian tunjangan anak kurang dari 21 tahun. Dengan ketentuannya sudah saya bacakan. Nah, bisa diperpanjang Bapak Ibu dengan catatan anak tersebut bisa diperpanjang sampai 25 tahun. Dengan catatan masih sekolah ya, masih sekolah dalam artian pendidikan formal ya, kemudian atau kuliah atau sedang kursus. Nah, nantinya di sini ada ketentuannya Bapak Ibu. Yang pertama, surat pernyataan dari sekolah atau pendidikan formal atau perguruan tinggi atau kursusan ya. Yang penting ada bukti surat aktif lah ya, aktif sekolah atau aktif sebagai mahasiswa atau aktif sedang mengikuti kursus. Nah, intinya nanti ada format atau lampiran surat ini, surat aktifnya. Kemudian yang poin kedua, masa pelajaran pada sekolah atau perguruan tinggi atau kursus tersebut sekurang-kurangnya 1 tahun pelajaran. Kemudian kursus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga kursus tersebut yang menjelaskan bahwa kursus sekurang-kurangnya 1 tahun pelajaran secara terus-menerus yang dibuat menurut format sebagaimana tercantum dalam angka 3 lampiran surat edaran ini. Nah, poin ketiga ini masih berkaitan dengan poin 2, di mana Bapak Ibu untuk surat pernyataannya ya, maksud dari poin 2 dan poin 3 ini, maksud dari poin 3 ya khususnya, ketika mau memperpanjang usia
tunjangan anak ya, Bapak Ibu harus melampirkan surat per tahunnya. Misalnya Bapak Ibu usia anak di umur 22 tahun. Nah, Bapak Ibu harus meminta untuk menerima tunjangan di usia 23 tahunnya. Bapak Ibu harus meminta surat aktif ya, surat aktif kuliah misalnya, surat aktif sekolah, atau surat dari aktif sedang mengikuti kursusan ya, nanti diperpanjang per tahun. Jadi per tahun itu harus harus menunjukkan buktinya ke BKD, ke BKPSDM ya. Kemudian poin yang keempat ini, tidak menerima beasiswa atau bukan sekolah kedinasan ya. Kemudian yang kelima, dikecualikan dari ketentuan angka 4 apabila anak dari PNS yang bersekolah di sekolah kedinasan tersebut masih dibebankan atau diwajibkan untuk membayar SPP atau biaya sekolah lain yang bersifat rutin dan periodik dengan melampirkan surat keterangan dari sekolah kedinasan yang dibuat menurut format sebagaimana tercantum pada angka 4. Jadi Bapak Ibu yang nomor 5 ini maksudnya bagi Bapak Ibu yang misalnya anaknya sekolah di kedinasan tapi dalam semester masih dipungut biaya, misalnya biaya rutin gitu ya, maka Bapak Ibu boleh melampirkan surat tersebut agar bisa mendapat tunjangan. Karena pada dasarnya untuk sekolah kedinasan itu semuanya gratis ya. Tapi misalnya dari poin 5 ini, misalnya ada biaya rutin yang harus dikeluarkan dan bersifat periodik gitu ya, maka Bapak Ibu harus melampirkan surat keterangan dari sekolah kedinasan, formatnya ada di lampiran. Jadi nantinya tetap akan menerima tunjangan anak, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini surat edaran ini 13 Mei ya 2024. Jadi masih terbaru. Kemudian ini adalah contoh-contoh yang ada di angka di poin-poin atas tadi. Untuk yang pertama itu contoh surat pernyataan tidak mempunyai penghasilan sendiri, ini bisa di download ya Bapak Ibu atau bisa diketik ulang. Kemudian contoh format surat pernyataan dari sekolah atau perguruan tinggi atau kursusan ya, bahwa anak tersebut masih aktif. Nah, ini nantinya dalam 1 tahun harus dilampirkan ke BKD atau BKPSDM untuk terus menerima tunjangan. Kemudian yang ketiga, contoh format surat keterangan masa kursus. Kemudian yang keempat, contoh format surat keterangan dari sekolah kedinasan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, barangkali ada hal yang membuat bingung gitu ya, apakah tunjangan itu, tunjangan anak khususnya, misalnya yang belum tahu ketentuan-ketentuannya, Bapak Ibu bisa baca. Dan ini baru keluar ya, baru terupdate di 13 Mei kemarin. Bapak Ibu barangkali mau download untuk membaca gitu ya, untuk memahami, untuk mempelajari isi dari surat edaran tersebut, silakan bisa masuk ke website BKN, kemudian masuk ke regulasi, kemudian cari surat edaran BKN nomor 6 tahun 2024. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal unduh aja. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah subscribe mendukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.